Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Kita lanjutkan pembacaan matan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Masih di dalam menjelaskan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan pada pertemuan terakhir kita sampai pembahasan tentang dalil-dalil yang menetapkan sifat istiwanya Allah di atas arsy. Dan sekarang kita masuk di halaman ke-14 tentang penetapan sifat ketinggian Allah di atas makhluknya. Itsbatu uluwillahi ala makhluqatih. Penetapan tentang sifat ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya. Dan ini termasuk sifat zatiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tinggi di atas seluruh makhluknya. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan tentang sifat ketinggian zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama beliau sebutkan di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 55 Allah Ta'ala berfirman, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mengambilmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Ya. Syahid dari ayat ini adalah kalimat wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Karena kalimat mengangkat berarti kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ya. Allah mengatakan wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, menunjukkan bahwasanya Allah tinggi di atas makhluknya. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ya, bal rafa'allahu ilaih, akan tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat dia Isa kepadanya. Ya, Allah mengangkat Isa kepadanya, menunjukkan berarti Allah tinggi di atas makhluknya. Ya, karena kalau mengangkat itu tidak mungkin dipahami ke bawah, pasti ke atas. Ini dalil beliau menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam surah Fatir Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Kepadanya, maksudnya kepada Allah, yas'adul kalimut tayyib, perkataan-perkataan yang baik senantiasa naik. Sa'ada yas'adu artinya naik. Ucapan-ucapan yang baik akan naik kepada Allah. Wal amalu salih, demikian juga amal saleh, yarfa'uhu, Allah mengangkatnya.
Allah menaikkannya. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah zatnya maha tinggi di atas makhluknya. Demikian juga ya di dalam surah Al-Mulk, di dalam surah Ghafir, Allah nukilkan perkataan Fir'aun ketika Fir'aun berkata kepada pembantunya, menterinya, ya Haman, wahai Haman, ibnili sarhan, bangunkanlah untukku, buatkanlah untukku sarhan, sebuah bangunan yang besar lagi tinggi. La'alli ablughul asbab, ya, yang dengan sebab itu aku bisa sampai kepada pintu-pintu asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, lalu aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan sesungguhnya sungguh aku mengira dia Musa itu seorang pendusta. Jadi di sini Fir'aun ingin mendustakan Musa alaihissalam ketika Musa mendakwahkan Allah itu di atas. Ya, Allah itu di atas. Ya. Jelas hadis ayat ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang di atas. Demikian juga di dalam surah Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman, man fis sama, terhadap zat yang berada di atas langit, an yakhsifa bikumul arda, ya, bahwasanya dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian. Fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba dia bumi itu menjadi bergoncang. Am amintum, atau apakah kalian merasa aman, man fis sama, terhadap zat yang ada di atas langit, an yursila alaikum hasiba, bahwasanya dia akan mengirim kepada kalian badai yang memiliki berbagai macam batu, badai yang berbatu. Ya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian nanti akan mengetahui, ya, akibat mendustakan peringatanku. Di dalam surah Mulk ini juga Allah menjelaskan bahwasanya dirinya itu di atas, ya, man fis sama, zat yang ada di atas. Ini beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah di atas seluruh makhluknya. Dan ini termasuk sifat zatiyah, artinya zat Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang berikutnya, isbatu ma'iyyatillahi li khalqihi, penetapan sifat ma'iyyah, bersamanya Allah, li khalqih, terhadap makhluknya. Ya. Sifat ma'iyyah atau bersamanya Allah terhadap makhluknya. Sifat ma'iyyah, ya, bersamanya Allah terhadap makhluknya, maksudnya di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti ditunjukkan di dalam dalil-dalil yang nanti akan beliau sebutkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya senantiasa bersama dengan makhluknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hadid, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda
fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Summa kemudian istawa 'alal 'arsy. Dia bersemayam di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa saja yang keluar darinya, dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa saja yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini syahidnya. Syahid artinya dalil yang menunjukkan apa yang beliau tetapkan, yaitu tentang sifat ma'iyahnya Allah, bersamanya Allah dengan makhluk. Di mana Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata Syekh Fauzan, ai huwa ma'akum bi'ilmihi raqibun 'alaikum syahidun 'ala a'malikum haitsu kuntum aina ma kuntum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya senantiasa bersama dengan kalian, senantiasa mengawasi kalian, menyaksikan amal perbuatan kalian dimanapun kalian berada. Ini maksud dari huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ilmu Allah senantiasa bersama dengan makhluknya, mengawasi makhluknya, melihat makhluknya, apapun yang dikerjakan makhluknya. Ayat ini tidak menunjukkan tentang bersamanya zat. Bukan berarti zat Allah menyatu bersama dengan makhluk. Bukan demikian maknanya. Sebagaimana ini difahami oleh wahdatul wujud, ya, orang-orang, ya, kelompok sesat wahdatul wujud, bahwasanya zat Allah bersama dengan zat makhluknya. Maka ini tidak benar. Zat Allah tinggi di atas makhluknya, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada bi'ilmihi, maksudnya dengan ilmunya. Wallahu bima ta'maluna basir. Oleh karena itulah Allah lanjutkan di dalam ayat ini, wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir, senantiasa maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mujadilah, Allah Ta'ala mengatakan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada najwa. Najwa itu pembicaraan rahasia. Tidaklah ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 3 orang, melainkan dia Allah adalah yang keempatnya. Wala khamsatin, dan tidak pula pembicaraan yang dilakukan 5 orang, melainkan huwa sadisuhum, Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalik, dan tidak pula kurang dari hal itu, kurang dari 3. Wala aktsar, dan tidak pula lebih dari 5. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan Allah senantiasa bersama kalian, bersama mereka dimanapun mereka berada. Artinya Allah ilmunya senantiasa meliputi makhluknya. Ya, Allah senantiasa hadir, ilmunya meliputi makhluknya. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, kemudian dia Allah akan memberitahukan kepada mereka bima amilu, dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Di pada hari kiamat nanti Allah akan mengkhabarkan kepada makhluk apa yang mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah maha berilmu dengan segala sesuatu.
Maha mengetahui segala sesuatu. La tahzan innallaha ma'ana. Demikian juga dalam surah yang berikutnya At-Taubah Allah berfirman, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wa qauluhu innani ma'akuma asma'u ara, sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Kemudian Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ikhwani wa akhwati a'azanallah iyyakum. Sedikit ya tambahan faidah terkait masalah ma'iyah, sifat ma'iyah bersamanya Allah dengan makhluknya, bahwasanya sifat ma'iyah ini ada dua macam. Ada ma'iyah yang sifatnya umum dan ma'iyah yang sifatnya khusus. Ya. Bersamanya Allah ini ada dua macam, ada yang umum, ada yang khusus. Ma'iyah yang umum, ya, ini sebagaimana kalau di dalam ya matan di sini pada dua ayat yang pertama, ya, ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum di dalam surah Al-Hadid, dan juga di dalam surah Al-Mujadilah, ya, huwa ma'ahum aina ma kanu, ya, dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini ma'iyah yang sifatnya umum. Artinya apa? Artinya bahwasanya ilmu Allah itu senantiasa meliputi makhluknya, ya. Allah Maha mengetahui semua perbuatan-perbuatan makhluknya, Maha menyaksikan semua perbuatan makhluknya, ya, yang baik maupun yang buruk. Ini ma'iyah yang sifatnya umum, ya. Bersamanya Allah dengan makhluk artinya Allah senantiasa mengilmui, mengawasi, melihat perbuatan-perbuatan seluruh makhluknya. Ini ma'iyah umum, ya. Ya. Kemudian yang kedua, ma'iyah yang sifatnya khusus. Ini adalah ma'iyah yang memiliki makna, ya, pertolongan, ya, penjagaan, penguatan, peneguhan. Ma'iyah sifatnya khusus, ma'iyah yang memiliki makna pertolongan. Ya, ma'iyah Allah maksudnya pertolongan Allah, ya, penjagaan Allah, ya. Dan ini adalah ma'iyah yang dikaitkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Sebagaimana di dalam surat berikutnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya Allah akan senantiasa menolong kita, menjaga kita, dan seterusnya. Ma'iyah yang memiliki makna penjagaan, pertolongan. Demikian juga innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ini maksudnya penjagaan Allah, pertolongan Allah akan senantiasa hadir bersama mereka berdua. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bersabar. Ini ma'iyah yang sifatnya khusus, ya. Bersamanya Allah di sini mengandung makna, ya, penjagaan Allah, pembelaan Allah, pertolongan Allah kepada mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, dan seterusnya.
Kemudian yang berikutnya isbatul kalam lillahi ta'ala, menetapkan sifat kalam, berbicara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang berbicara. Karena ada sebagian kelompok yang tidak atau yang menolak sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian kelompok yang dia tidak menerima sifat kalam. Ya. Karena kalau Allah berbicara, kata mereka seperti makhluk. Ya. Maka ini sesuatu yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menetapkan sifat kalam, Allah berbicara. Ya. Dan penetapan sifat berbicara Allah itu tidak membawa konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Karena Allah menetapkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Termasuk penetapan sifat kalam, maka kalamnya Allah, sifat berbicaranya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kita menetapkan sifat kalam karena Allah tetapkan sifat kalam pada dirinya di dalam Al-Quran. Apa dalilnya bahwasanya Allah punya sifat kalam? Beliau sebutkan beberapa ayat di sini. Ya, kita baca. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi haditsa wa man asdaqu minallahi qila." Ini maknanya hampir sama. Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Hadits atau qilan itu maknanya sama, ucapan atau perkataan. Ya, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berarti Allah punya sifat berbicara, berkata. Demikian juga di dalam surah Al-Maidah, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berbicara, Allah berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa putranya Maryam. Dan banyak di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa idz qala Allahu wa idz qala, dan seterusnya, menunjukkan Allah berbicara. Ya. Demikian juga disebutkan beliau di sini, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, wa tammat kalimatu rabbika, wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, Tuhanmu, yaitu Al-Qur'anul Karim, sidqan wa adla, ya, dengan kebenaran dan keadilan. Demikian juga di dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah kallama, berbicara. Kallama itu artinya berbicara. Dan Allah berbicara kepada Musa takliman, secara langsung. Ini salah satu keutamaan Nabiullah Musa alaihissalam, bahwasanya Musa diajak berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Musa dapat gelar Kalimullah, ya, Kalimullah, ya, yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa, dan Allah berbicara kepada Musa takliman, secara langsung. Minhum man kallamallahu, sebagian dari mereka para nabi, man kallamallah, ada nabi yang Allah langsung berbicara kepadanya. Walamma jaa Musa limiqatina, dan tatkala Musa telah datang limiqatina, ya, pada waktu yang telah kami tentukan, ya, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya, Tuhannya berbicara kepadanya, dan Tuhannya
berbicara secara langsung kepadanya. Ini menunjukkan Allah punya sifat berbicara. Wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya, dan kami memanggil dia Musa. Kami panggil dia Musa min janibi turil ayman, dari sisi sebelah kanan gunung Tur. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia Musa najiya, ketika dia sedang bermunajat. Ya. Wa idnada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabbmu menyeru kepada Musa. Nada yunadi sama, artinya berbicara dengan suara keras, memanggil atau menyeru. Dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa, ani'til qaumal zalimin, wahai Musa, datangilah kaum yang zalim. Ya. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb keduanya, Rabbnya Adam dan Hawa, telah memanggil keduanya. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua, maksudnya Adam dan Hawa, antil kumas sajarah, dari pohon itu, ya, pohon yang Allah larang. Wa qauluhu yawma yunadihim, pada hari ketika Allah menyeru mereka, memanggil mereka. Fayaqulu, lalu Allah mengatakan, madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian jawab terhadap panggilan para rasul. Ya. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, dan apabila ada salah seorang dari orang-orang musyrik, istajarak, dia meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar ucapan Allah. Ini syahidnya kalimat hatta yasma'a kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan Al-Qur'an dengan kalimat kalam Allah, sampai dia mendengar bacaan Al-Qur'an, ucapan Allah. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, dan sungguh sebagian dari mereka yasma'una kalam Allah, mereka mendengar ucapan Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubah-rubahnya, merubah kalam Allah, min ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Ya. Di sini Allah juga mengatakan kalam Allah, ya. Ya, kalam Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin untuk mengganti-ganti kalam Allah. Qul lan tattabi'una, katakanlah sekali-kali janganlah kalian mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkannya sejak semula. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacakanlah wahai Nabi, ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu, min kitabi rabbik, dari kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatih, tidak ada satupun yang bisa mengganti bagi ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya. Inna hadzal qur'anu yaqussu ala bani Israil aktsara alladzi hum fi yakhtalifun, sesungguhnya Al-Qur'an ini yang merupakan kalam Allah, yaqussu ala bani Israil, ya, menceritakan tentang Bani Israel, mengkisahkan tentang Bani Israel, aktsarul ladzihum fihi yakhtalifun, sebagian besar perkara-perkara yang banyak mereka perselisihkan. Ya. Ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya. Allah punya sifat kalam, berbicara. Ya. Bagaimana kalamnya Allah, bagaimana sifat berbicaranya Allah, itu sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Kalau berbicara, makna berbicara kita paham. Adapun kaifiyahnya, bagaimana sifat berbicaranya, itu sesuatu yang tidak banyak diketahui. Ya.
Ini penetapan tentang sifat kalam. Sudah isya belum? Ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang berikutnya isbatun tanzilil Quran minallahi ta'ala. Penetapan tentang sifat tentang turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekaligus menunjukkan Allah zatnya tinggi. Ya. Karena sifat turun berarti kan dari atas ke bawah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini yaitu Al-Qur'an, anzalnahu kami telah menurunkannya mubarakun. Penuh dengan sesuatu yang diberkahi. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya sekiranya kami turunkan Quran ini kepada gunung, ya, la ra'aitahu niscaya engkau akan melihat gunung tersebut khasyian, tertunduk, mutasaddian, terpecah belah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya. Kalimat anzalna kami turunkan berarti menjelaskan, menunjukkan Al-Quran adalah sesuatu yang Allah turunkan. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Kemudian di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, dan apabila kami letakkan satu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu Muhammad adalah orang yang telah mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah, Ruhul Qudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, non-Arab, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Ya ikhwani wa akhwati azan wa yakum, ini semua ayat-ayat yang beliau sebutkan yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah yang Allah turunkan dari sisi. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan sedikit. Itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Bagian yang terakhir yang ingin beliau sebutkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah penetapan tentang melihatnya orang-orang beriman kepada Tuhan mereka pada hari kiamat. Jadi nanti orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, zatnya, tetapi bukan di dunia. Ya. Orang-orang mukmin akan melihat Allah secara langsung, ya. Zatnya bukan di dunia, melihat wajah Allah secara langsung, tapi di akhirat. Ya, pada hari kiamat. Apa dalilnya? Beliau sebutkan beberapa ayat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun, ada beberapa wajah, maksudnya wajah-wajah orang beriman, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, ya di surga, nadhirah, berseri-seri. Beberapa wajah, ada wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu nanti akan berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Tuhan mereka. Ya.
Dan di sini jelas nanti orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Demikian juga di dalam surah Al-Mutaffifin Allah taala berfirman 'alal araiki yanzurun. Di atas duduk di atas araik, araik itu dipan-dipan. Ya. Di atas dipan-dipan yanzurun, mereka para penghuni surga akan melihat. Apa maksudnya? Kata Syekh Sa'di, yanzuruna ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Maksudnya mereka akan melihat berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah telah janjikan kepada mereka waktu di dunia. Ya, kenikmatan-kenikmatan surga Allah akan perlihatkan kepada ahlul jannah. Mereka duduk di atas dipan-dipan melihat kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihil karim, dan mereka akan melihat kepada wajah Rabb mereka yang mulia. Sudah azan ya? Azan sebentar, habis itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Pada bagian terakhir di sini, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala ingin membawakan beberapa dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwasanya nanti orang-orang beriman akan melihat langsung Allah, melihat wajah Allah di surga. Ya. Di sini beliau sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, mereka melihat kepada Rabb mereka. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka saling melihat. Maksudnya mereka melihat nikmat-nikmat yang Allah janjikan, dan juga yanzuruna ila wajhi rabbihil karim. Maksudnya mereka juga melihat kepada wajah Rabb mereka yang mulia. Kemudian di dalam surah Yunus Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna, bagi orang-orang yang telah berbuat baik, berbuat ihsan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, al-husna, mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Al-mathubatul husna, balasan yang terbaik. Dan ya, sebagian ahli tafsir mengatakan al-husna di sini surga. Jadi mereka akan mendapatkan balasan surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Jadi Allah janjikan ada dua bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, al-husna wa ziyadah, balasan yang terbaik dan tambahannya. Al-husna ditafsirkan sebagai al-jannah, surga, dan ziyadah. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Yang dimaksud dengan tambahan di sini sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir, hiya an-nazar ila wajhillahil karim. Yang dimaksud dengan az-ziyadah, tambahan, adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ini maksudnya tambahan nikmat yang Allah berikan kepada ahli surga, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di dalam surah Qaf Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalamnya. Bagi mereka ahli surga, apa saja yang mereka inginkan di dalamnya di surga. Ya, wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan nikmat.
Apa yang dimaksud dengan tambahan nikmat? Ya, kata Syekh Fauzan di sini, ya, ziyada ala dzalik, sebagai tambahan dari kenikmatan-kenikmatan surga yang mereka inginkan, wa huwa an-nazar ila wajhillahil karim, dan itu tambahan di sini adalah melihat wajah Allah yang mulia, ya. Ya. Jadi ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini, ya, menjelaskan bahwasanya nanti orang-orang beriman akan melihat wajah Allah di surga. Adapun di dunia, maka ini sesuatu yang mustahil, ya. Barang siapa di dunia mengatakan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pendusta, kadzdzab. Tidak ada yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di surga, Allah perlihatkan wajahnya kepada ahlul jannah. Dan ini termasuk nikmat yang besar, ya, bahkan lebih besar daripada nikmat surga dan seisinya. Kemudian beliau mengatakan wa hadzal bab fi kitabillahi katsir. Pembahasan ini, bab di sini maksudnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Beliau tidak sebutkan semuanya. Ya, kita bisa mentadabbur Al-Qur'an, dan banyak di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda min, siapa yang mentadabburi Al-Qur'an karena ingin mencari petunjuk darinya, tabayyana lahu tariqul haq, maka akan tampak jelas baginya jalan kebenaran. Sebagaimana yang dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka menetapkan semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Qur'an maupun yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, tanpa merubah, tanpa menolak, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sampai di sini beliau cukupkan, ya, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an. Dan nanti untuk bagian yang kedua, beliau akan sebutkan beberapa dalil di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dua sumber, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, yaitu dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menetapkan nama Allah, sifat Allah selain dari dua sumber ini. Dengan akal kita, dengan logika kita tidak boleh. Apalagi dengan mimpi dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu sesuatu yang gaib. Ya. Dan perkara yang gaib tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali dengan melihat langsung zat tersebut, dan ini mustahil. Tidak mungkin Allah bisa dilihat di dunia. Ya. Atau melihat yang serupa dengannya. Ini juga mustahil. Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka satu-satunya perkara yang bisa kita dapat lakukan untuk mengetahui yang gaib hanya dengan khabar, berita. Karena melihat zatnya tidak mungkin. Melihat yang serupa dengan Allah juga tidak mungkin. Maka kita hanya tahu tentang nama dan sifat Allah sebatas khabar, berita yang langsung datang dari Allah melalui Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama dan sifat tidak menggunakan kaidah-kaidah mantik, tidak menggunakan kaidah-kaidah logika sebagaimana ahlul kalam dan seterusnya, atau dengan kasyaf, atau dengan mimpi sebagaimana orang-orang sufi dan seterusnya. Jauh dari hal tersebut. Semuanya dengan dalil. Ya. Semuanya dengan dalil. Dan di sini Syekhul Islam ingin mendidik kepada kita bahwasanya ketika menetapkan Allah punya sifat ini, Allah ada dalilnya. Nggak boleh kita mengatakan tanpa ada dalil. Ya. Disebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran Al-Karim. Dan insya Allah untuk dalil-dalil dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan bisa kita baca pada bagian berikutnya bi'idznillah. Dan ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, ini saja pembahasan kita pada malam hari ini terkait penyebutan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan untuk bagian yang kedua, dalil-dalil tentang sifat Allah di dalam hadis Nabi
Insyaallah akan kita baca lanjutannya pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.